Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenankan kami dari kelompok 3 berbagi pengalaman hasil studi lapangan pelatihan kepemimpinan administrator Kota Surakarta tahun 2020 angkatan kedua yang dilaksanakan di Kota Balikpapan dengan mengambil lokus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuan kami melaksanakan studi lapangan adalah untuk melihat secara langsung aktualisasi kepemimpinan berupa best practice dan mengambil manfaat dalam bentuk lesson learn di lokus studi lapangan yang terangkum dalam kepemimpinan kinerja berupa kepemimpinan transformasional, komunikasi efektif, jejaring kinerja, akuntabilitas kinerja, manajemen perubahan sektor publik, manajemen kinerja organisasi digital, dan manajemen risiko. Gambaran umum Kota Balikpapan dapat kita saksikan sebagai berikut. Gambaran umum Kota Balikpapan. Batas wilayah perbatasan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kukar, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar, dan sebelah barat berbatasan dengan Teluk Balikpapan dengan luas wilayah 50.330 hektar dengan jumlah penduduk 667.188.000 per kondisi tahun 2019 dengan pertumbuhan penduduk 2,54%. Visi misi Wali Kota Balikpapan 2016 sampai dengan 2021 adalah mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka, nyaman dihuni dan berkelanjutan menuju Midinatul Iman dengan 5 misi, dan misi yang akan kami angkat di sini adalah mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mempunyai 9N program strategis, yaitu nyaman air dan listrik, nyaman air Balikpapan single window, MEA dan lapangan kerja, kredit mikro, perusahaan daerah, kreatif, sekolah, lingkungan sosial, dan MAIS. Penghargaan yang diterima selama kepemimpinan Wali Kota periode 2016 sampai 2019 adalah penghargaan Wahana Tata Nugroho sebanyak 25, penghargaan Adipuro sejumlah 22, dan penghargaan terbaik lainnya di tingkat provinsi 384. Dan samping itu mendapatkan penghargaan opini dari BPK Republik Indonesia yaitu WTP sebanyak 8 kali berturut-turut dimulai dari tahun 2013 sampai dengan 2020. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dapat disajikan sebagai berikut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan memiliki visi tertib administrasi menuju penduduk yang berkualitas dan memiliki misi mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di bidang administrasi kependudukan. Visi misi tersebut mengacu pada misi Wali Kota Balikpapan tahun 2016-2021
mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Profil sumber daya manusia di Sdukcapil Kota Balikpapan adalah sebagai berikut. Jumlah pegawai 71 orang, terdiri dari PNS sebanyak 34 orang, non-PNS sebanyak 37 orang. Banyak keunggulan pelayanan yang telah dilakukan oleh Disdukcapil Kota Balikpapan, sehingga mendapatkan penghargaan yang prestisius dari Presiden Republik Indonesia berupa Piala Citra Pelayanan Prima dan mendapatkan nilai 985 dari Ombudsman Republik Indonesia. Berbagai penghargaan diraih oleh Disdukcapil Kota Balikpapan, di antaranya terbaik pertama dalam keberhasilan pembangunan bidang administrasi kependudukan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berturut-turut diperoleh selama 5 tahun dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2018. Piagam penghargaan yang prestisius lainnya yaitu mendapatkan predikat unit kerja yang menuju wilayah bebas korupsi dari Kemenpan dan RB Republik Indonesia pada tahun 2016. Sebagai role model penghargaan pelayanan publik sangat baik dari Kemenpan dan RB Republik Indonesia tahun 2017. Dan terakhir, piagam penghargaan terbaik kedua Lomba Inovasi dalam rangka Hari Ulang Tahun Provinsi Kaltim tahun 2019. Lesson learned yang dapat kami peroleh dalam studi lapangan secara virtual di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Lesson learned. Yang pertama, pemimpin transformatif. Yang kedua, inovasi pelayanan. Yang ketiga, kompetensi dan pemberdayaan SDM. Yang keempat, jejaring kerja kolaborasi. Kelima, manajemen kinerja dan manajemen risiko. Keenam, planning dan budgeting. Ketujuh, organisasi digital. Pemimpin transformasional. Kepala Disdukcapil memimpin dengan inovasi, yaitu tidak pernah berhenti berinovasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga mendapatkan penghargaan dari pusat dan provinsi. Inovasi pelayanan. Dinas Dukcapil dalam pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat melalui pelayanan yang cepat dan mudah, dengan ragam inovasi adalah yang utama, sehingga ada 6 inovasi layanan Adminduk. Yang pertama, layanan akte kelahiran berbasis online yang terintegrasi dengan rumah sakit bersalin dan puskesmas. Yang kedua, pelayanan integrasi dokumen administrasi kependudukan, yakni KTPL virtual. Yang ketiga, 3-in-1, KK, akte kelahiran, dan KIA. Kemudian 5-in-1, paket layanan perkawinan. Keempat, mobil keliling Glamor, gerai layanan mobil ramah. Kelima, sistem informasi pelayanan dokumen kependudukan secara online. Keenam, Doyan, dokumen oke, saya antar, bekerja sama dengan Gojek driver online. Kompetensi dan pemberdayaan SDM. Dinas Dukcapil memiliki jumlah 71 orang ASN untuk memberikan layanan kepada masyarakat sejumlah 670.505 orang penduduk. Keterbatasan SDM ini diatasi melakukan kerjasama dengan stakeholder seperti kelurahan, kecamatan, dan Gojek dalam memberikan pelayanan. Jejaring kerja dan kolaborasi. Data warehouse Dukcapil telah dimanfaatkan oleh BKP SDM, Dinas Pertanahan, BPPR, Diskominfo, Bapeda, DKK, RSP, dan Puskesmas. Manajemen kinerja dan manajemen risiko. Dari 6 inovasi risiko yang ada dalam layanan atau suatu perubahan atau inovasi khususnya pada layanan Doyan atau dokumen oke saya antar, yaitu tidak tersampainya dokumen kependudukan kepada pemohon atau penerima. Planning dan budgeting. Dinas Dukcapil Kota Balikpapan pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran dari APBD sejumlah
Rp6.325.699.900 dari APBN atau DAK tugas pembantuan sebesar Rp2.258.543.000. Total anggaran Rp8.544.242.900. Organisasi digital. Revolusi layanan Adminduk yaitu digitalisasi dokumen kependudukan atau Dukcapil Go Digital, di mana semua dokumen kependudukan ditandatangani secara elektronik, menjadikan layanan semakin efisien. Hasil pelayanan publik yang terintegrasi, yang pertama, meningkatkan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif. Yang kedua, meningkatkan penyediaan update data kependudukan yang menunjang pelayanan publik. Yang ketiga, terwujudnya koordinasi pelayanan yang implementatif. Dari kegiatan studi lapangan secara virtual di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, kami mengambil kesimpulan sebagai berikut. Adapun kesimpulan dari hasil studi lapangan kami yaitu diantaranya yang pertama, Kepala Dinas telah menerapkan kepemimpinan transformatif dengan banyak melakukan inovasi. Yang kedua, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan telah menerapkan organisasi digital dengan mengembangkan teknologi informasi dengan inovasi pelayanan. Yang ketiga, pengelolaan dan pembinaan SDM Dinas telah menerapkan manajemen kinerja dengan memberlakukan reward and punishment. 4. Terjalinnya komunikasi dan jejaring kinerja yang baik dengan stakeholder, instansi atau OPD maupun masyarakat. 5. Dukungan anggaran untuk cakupan pelayanan administrasi kependudukan mendapatkan prioritas dari dukungan APBD maupun DAK dan tugas pembantuan. 6. Telah menerapkan manajemen risiko untuk keamanan dokumen administrasi kependudukan. Dan adapun rekomendasi yang dapat diterapkan diantaranya yaitu 1. Perlunya pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap semua kerjasama stakeholder untuk menjamin keberlangsungan kualitas pelayanan. 2. Perlunya informasi data dinamis pelayanan administrasi kependudukan sebagai bahan pengambilan kebijakan terintegrasi. 3. Perlunya memberikan akses layanan informasi untuk kelompok rentan, lansia, difabel, anak, dan ibu hamil. Demikian paparan hasil studi lapangan dari kelompok 3. Semoga dapat diambil sebagai pelajaran untuk menambah pengalaman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, Prawirotomo.